Technology made large populations possible, large populations now make technology indispensable. Kutipan oleh Joseph Kirsch. Seperti pada kutipan oleh Joseph, teknologi sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia di era yang semakin maju ini. Seiring perkembangan zaman, teknologi pun semakin canggih dan sangat dibutuhkan pada berbagai bidang, seperti bidang informasi, komunikasi, maupun transportasi. Perkembangan teknologi ini mempermudah segala aktivitas manusia, mulai dari pekerjaan yang sederhana hingga yang rumit sekalipun, membuat segalanya terasa instan. Bahkan, manfaat dari berkembangnya teknologi bisa dirasakan oleh segala kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia. Meskipun begitu, dengan adanya kemajuan teknologi ini tidak memungkiri adanya dampak negatif yang ditimbulkan, seperti hilangnya lapangan pekerjaan manusia karena sudah tergantikan oleh AI, bahkan penyalahgunaan teknologi sedang marak terjadi akhir-akhir ini, seperti situs dewasa yang mudah diakses oleh anak di bawah umur, penipuan online, dan scamming. Kita sebagai mahasiswa Unjani harus pintar memilah-milih informasi yang masuk, serta harus bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Kami sudah memiliki beberapa narasumber untuk diwawancarai terkait pengaruh perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi terhadap proses di dalam kehidupan kampus. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan diri? Boleh. Nama saya Dede Susilo dari Prodi Teknik Sipil angkatan 22. Saya Eli dari Prodi S1 Kebidanan. Sebenarnya aku Lervi, aku dari program studi ilmu keperawatan, aku angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Rifa Syarman Al-Fahmi dari Fakultas Psikologi Unjani. Ya, izin memperkenalkan diri, nama aku Ramdita Eka dari S1 Kesehatan Masyarakat. Pertama kali tahu teknologi dari siapa? Dari kakak sendiri sih, pada waktu aku lagi SMP. Pertama kali tahu teknologi dari siapa? Dari kakak sendiri sih. Kalau untuk mengenal, udah lama sih Kak, dari SD, dari kelas 3 SD lah, sekitar kelas 3 SD udah mengenal. Dan dari orang tua sih. Dari guru kayaknya dulu. Kapan tuh Kak kalau boleh tahu? Kayaknya waktu SD deh. Saya kenal teknologi itu dari sekitar umur 3 tahun, dan yang pertama kali memperkenalkan kepada saya tentang teknologi adalah ayah saya. Waktu itu teknologi pertama yang saya gunakan adalah komputer. Aku pertama kali dikenalin sama teknologi itu kayaknya tuh di umur aku 7 tahun. Dikenalinnya sama ayah. Biasanya kakak menggunakan device apa nih untuk mengakses informasi? Handphone, terus laptop. Handphone. Apa ada alat lain Kak? Ada seperti laptop sama televisi. Aku biasanya pakai laptop, kalau enggak aku komputer, kalau enggak handphone. Paling sering justru tentu pakai handphone, ya smartphone, dan juga laptop ya, untuk terutama kita mahasiswa gitu. Untuk mengakses informasi sama berkomunikasi sama orang lain kayaknya lebih aktif pakai handphone ya. Kalau misalkan pakai laptop tuh lebih kayak untuk kerjain makalah, tugas-tugas, atau mencari jurnal-jurnal untuk ya penugasan gitu. Apakah ada kesulitan bagi kakak dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih ini? Sedikit kesulitan sih, karena mulai dari smartphone saja, dari setiap tahunnya kan setiap setahunnya muncul HP-HP baru dengan teknologi baru gitu ya, dan itu kan cukup susah ya untuk diikuti gitu ya kalau kita terus ngikutin perkembangan teknologi. Paling dari situ aja sih, karena teknologi kita kan cepat banget berkembang gitu ya. Oke. Pasti tidak ada kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Kalau dalam mengikuti perkembangannya sih sejauh ini nggak ada ya. Paling kalau misalkan dalam mengaksesnya gitu, namanya internet kan pasti harus sinyalnya bagus gitu ya. Kadang itu sih kendalanya. Kalau misalkan kesusahan sih pasti ada ya. Kayak mungkin kayak apa ya, karena semakin terus memperbaharui jadi pusing aja gitu sih, kayak gitu. Untuk aku sendiri sih, semisal kalau misalkan dikasih aplikasi baru gitu ya, untuk kayak menggunakan aplikasi itu masih agak susah ya. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba disodorin gitu, jadi aku harus ngulik lagi gitu kalau misalkan tiba-tiba dikasih aplikasi yang baru. Ada nggak sih Kak pengaruh yang kakak dapet nih dari teknologi di dalam kampus, ruang lingkup kampus?
Tentu ada sih ya. Tapi kalau boleh tahu contohnya apa dulu nih? Kayak misalnya kakak jadi makin tahu nih informasi-informasi kampus yang kayak gitu-gitu mungkin ada nggak sih kak? Ada sih kayak mungkin lebih mempermudah akses kayak untuk belajar gitu-gitu kan. Paling kayak gitu sih. Yang pasti memudahkan khususnya kita ya para mahasiswa dalam mendapatkan informasi, mendapatkan pembelajaran juga yang ya mudah banget gitu buat diakses. Kalau zaman dulu kan ketika kita butuh media pembelajaran ya harus dari guru aja gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh bisa kita cari sendiri gitu di internet kayak gitu. Oke. Paling terasa tentu di komunikasi ya, sekarang mau komunikasi dengan orang lain gitu ya, itu jadi sangat mudah, mulai dari via WhatsApp, terus dari sosial media gitu. Jadi kalau kita butuh kontak orang gitu ya, sekarang tidak perlu susah-susah, tinggal cari aja sosial medianya dan kita udah bisa menghubungi orang itu gitu. Dan itu kan cukup membantu, terutama kalau kita punya organisasi gitu ya. Jadi kalau kita butuh apa-apa, butuh kontak, tinggal cari sosial medianya, terbantu gitu dari. Oke. Banyak ya pengaruhnya, besar banget sih buat aku. Terlebih kalau misalkan apalagi kan prodi aku rata-rata penugasannya tuh makalah dan PPT ya. Jadi untuk nyari bahan referensi juga pakai jurnal dari Scholar atau PubMed dan lain-lainnya. Jadi kayak berpengaruh banget sih buat aku di bidang di kehidupan kampus ini. Terus bagaimana dampak positif dan negatifnya dalam perkembangan teknologi ini, khususnya di bidang informasi dan komunikasi? Kalau dampak negatif sama positifnya banyak banget ya yang aku rasain gitu. Kalau misalkan dampak positifnya kayak tadi untuk nyari untuk nyari makalah sama jurnal-jurnal itu gampang banget ya diaksesnya. Terus kalau misalkan dampak negatifnya kayak kita harus benar-benar nyaring lagi informasi gitu. Terlebih kalau sekarang kan maksudnya informasi dari luar tuh cepat banget ya masuknya, apalagi kita kan sering pakai handphone gitu kan. Jadi harus pinter-pinter nyari informasi sih kalau kata. Kalau misalkan negatifnya sih, kalau menurut aku jadi banyak orang yang lebih ngegampangin tentang teknologi gitu kan, karena teknologi udah semakin canggih, orang-orang tuh kayak lebih kayak ya udah bisa toh pakai teknologi sekarang karena udah lebih canggih gitu. Tapi positifnya lebih ke kayak kita tuh lebih cepat untuk komunikasi gitu. Terus kalau misalkan ada apa-apa tuh juga bisa lebih cepat gitu. Kayak gitu sih paling kurang lebih. Kalau dampak positifnya sih yang pasti memudahkan dalam komunikasi ya, dengan khususnya dengan orang-orang yang jarak jauh gitu, kayak orang tua gitu. Terus dampak positif lainnya ya memudahkan informasi juga sih, kita bisa cepat gitu mendapatkan informasi dan memudahkan kita juga dalam belajar sih menurut saya. Kalau dampak negatifnya ya gitu sih ada juga gitu ya dampak negatifnya, kayak misalkan dengan adanya konten-konten pornografi itu kan bisa memberikan pengaruh buruk gitu terhadap pengakses internet, khususnya anak-anak lah gitu yang belum waktunya mengenal itu. Dampak positifnya bisa mengetahui informasi-informasi lewat handphone juga, terus bisa menambah wawasan dari media internet juga. Kalau dampak negatifnya? Negatifnya enggak. Dampak positifnya banyak ya. Kita ingin mengetahui perkembangan dunia ini jadi cukup mudah gitu ya. Hanya dengan mesin penelusuran seperti Google gitu ya, kita bisa mengetahui banyak informasi dari berbagai penjuru dunia gitu. Misalnya tentang Palestina dan Gaza gitu ya, sekarang yang sedang tren gitu. Dan dampak negatifnya juga banyak ya, mulai dari pornografi, terus berita hoax gitu ya. Dan itu kan cukup mempengaruhi sosial gitu ya, hubungan sosial gitu. Oke, menurut kakak sendiri ini dengan adanya perkembangan teknologi dan juga informasi lebih condong ke dampak positif atau negatif nih? Kalau menurut saya sendiri sih ke dampak positif ya, karena kita juga bisa membedakan lah antara dulu dan sekarang. Kalau dulu itu kalau misalkan ketika kita jarak jauh ya udah gak bisa komunikasi apapun, tetapi sekarang bisa komunikasi, bisa bahkan ada fitur video call gitu ya, bisa saling melihat lah gitu.
Jadi menurut saya lebih condong ke dampak positifnya sih gitu. Lebih memudahkan lah ya. Iya, cuman tergantung kepada kitanya juga sebagai pengakses internet itu, bagaimana cara kita menggunakan internet itu, apakah dengan baik atau sebaliknya gitu. Kayaknya 50-50 sih ya. Oh, oke, oke. Ke dampak positif karena itu informasi kita dapat saat ini tidak tergantung pada sumber buku saja, dan para siswa juga bisa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan untuk di pendidikan gitu. Kalau untuk teknologi saat ini tentu berkembang ke arah positif gitu ya. Karena teknologi sekarang ini yang sudah berkembang ini sangat-sangat membantu manusia gitu ya. Mulai dari AI, terus kemudian dari mesin penelusuran yang seperti lebih mudah gitu ya. Sehingga kalau kita butuh apa-apa tuh sekarang cukup ke internet, kita sudah punya apa yang kita mau gitu ya. Nah, kemudian jadi kesimpulan saya itu tadi, jadi teknologi sekarang berkembang ke arah lebih positif, walaupun ada negatif-negatifnya tentu ya. Tapi saya rasa dengan edukasi mengenai hal-hal tersebut, kita bisa mencegah atau mengurangi dampak negatif tersebut lah. Gitu. Menurut aku sih ke positifnya ya, karena kayak yang tadi kan, untuk nyari informasi lebih gampang, nyari jurnal lebih gampang, menyelesaikan penugasan juga jadi lebih gampang. Terkait pengaruh perkembangan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi. Sebelumnya boleh perkenal dulu kah? Nama saya Kayla dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Nama saya Yayat dari Cipatat. Nama Bapak? Deden. Domisilinya dari mana ya Pak? Di Cangkuan. Pekerjaannya apa? Security. Kapan nih kakak mengenal teknologi ini? Pertama kali saya mengenal teknologi itu saat sekolah dasar sebenarnya, dikenalkan oleh ibu saya. Kalau mengetahui teknologi ya mungkin pas contoh hanya kayak komunikasi kayak gini, kayak handphone itu kan baru-baru ini kan dulu nggak ada juga kebetulan ya, baru-baru pas muncul kayak handphone seperti itu baru-baru ini kali lah. Ya memperkenalkannya temen saudara Wahyu. Selanjutnya ini apa sih yang Bapak rasakan nih dari dalam kehidupan sehari-hari Bapak mengenai perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya di bidang komunikasi, mungkin dalam bidang transportasi juga. Oke. Kalau di bidang komunikasi mungkin itu sangat-sangat membantu ya. Soalnya kalau dulu kan kalau kita ada keperluan ya orang-orang jauh, kita membutuhkan waktu juga. Kita harus meluangkan waktu untuk berangkat. Contoh dari Pedarang atau dari Ciburu atau dari Kecamatan untuk ke Bandung kan butuh waktu lama. Tapi dengan ada datangnya alat komunikasi seperti ini, kita hanya bisa cukup dengan beberapa menit ini udah bisa komunikasi langsung. Teknologi itu membantu banget, apalagi dalam mengajar dan belajar ya. Terkhususnya di SMA itu kita kan menggunakan laptop untuk belajar, untuk mencari tahu pengetahuan tentang mata pelajaran ataupun tentang ilmu-ilmu. Terkhususnya kelas 12 sekarang untuk universitas gitu, itu cukup membantu. Dan banyak sih manfaat dari teknologi itu sendiri. Untuk sementara ini adanya ini memperluas perkembangan pengetahuan. Oh ya. Kalau transportasinya Pak? Umum atau pribadi? Umum aja. Kalau umum mah sama sih, memperluas pengetahuan. Terus apa perkembangan teknologi ini memudahkan pekerjaan Bapak? Mempermudah, tidak mempersulit. Dengan adanya teknologi mempercepat dan sangat lisannya. Apa saja perkembangan teknologi ini yang memudahkan Kakak di kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya di komunikasi ya, bisa membantu saat kita ada keluarga jauh gitu ya, beda pulau atau beda negara, itu kita bisa video call lewat, ini boleh sebut
kayak WhatsApp, Instagram boleh. Misal lewat Instagram, video call atau lewat WhatsApp, atau sekarang tuh kan karena daring kemarin lewat Zoom gitu. Kalau dalam teleportasi itu bisa membantu kita pesen kayak Gojek atau Grab atau InDrive gitu. Memudahkan juga karena kita kalau seperti ada ngedadak kan bisa langsung komunikasi langsung. Kalau dulu kan sangat sulit, harus banyak waktu juga untuk meluangkan kesempatan. Terus apa saja sih kesulitan kakak gitu buat mengikuti perkembangan teknologi ini? Awal-awalnya tuh bingung ya, karena kan baru gitu dan nggak ada yang bisa ngajarin langsung. Jadi masih menerka-nerka ini cara pakainya gimana, apalagi ada yang menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Paling kesulitannya di bahasa dan cara penggunaannya. Oke. Terus apa saja sih dampak positif sama negatifnya gitu? Dampak positifnya tentu lebih memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi teleportasi bisa kesana kemari gitu ya. Kalau pesan tiket pesawat dulu kan harus pergi dulu ke bandaranya, sekarang bisa lewat aplikasi gitu dan lebih mudah kan tinggal check in. Kalau negatifnya mungkin apa ya? Kecanduan. Oh ya, kalau dampak negatif dari teknologi sendiri ya itu kecanduan tanpa batas ya di waktu gitu. Sering main HP terus kerjaannya jadi lupa. Iya, jadi lupakan lingkungan sosialnya sendiri. Oke. Menurut kakak ini lebih condong ke dampak positif atau negatif nih sama perkembangan teknologi ini? Menurut saya sih lebih banyak dampak positifnya ya, walaupun mungkin dampak negatifnya bisa dilihat kayak dari banyaknya orang yang jadi ansos gitu karena banyak teknologi baru. Tapi menurut saya positifnya juga lebih banyak karena memudahkan banyak orang dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, sekitar menurut kakak ini lebih condong ke dampak positif atau negatif nih sama